Uwe wombo aruko namidana kodore nario omoeratsu tatsunohi. Yang baju merah jangan sampai lolos. Siawa cerewet kumono Kasetnya udah beredar, Rum. tapok lu ya. Wah heran bener gue jadi lupa. Gara-gara banci gue mesti masuk ref lagi. Brengsek bener. Siawa umono ueni. Yang baju merah jangan sampai lepas. Lu jangan lihat cewek tar buronannya lepas. Lagu apaan tuh? Ini lagu gue boleh mengarang sendiri. Malu-maluin. Nyanyian kode buntut palalu siwa umono ueni. Lu jangan godain cewek aja. Lu bego kagak ngerti apaan. Gue nyanyiin kode tak goblok bener dong. kode lu bego bener. Lu kok hilang? Lu sih meleng aja. Nah situ sih ngajak berantem. Lu yang gak ngerti. Ngerti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu ya. Apa kalian masih ingat dengan nyanyian kode yang dibawain Kasino dengan Dono ketika mereka ngamen? Yaps, penggalan film tersebut terdapat di dalam film Pinter-Pinter Bodoh yang akan Lupus ceritain alurnya. Film ini pun rilis di tahun 1980 yang disutradarai oleh Arizal. Pemeran dalam film ini yaitu Warkop DKI, Dorman, dan Eva Arnaz. Biji mana keseruan filmnya? Yuk ikutin Lupus kocolin film ini. Cekidot. Di awal kisah, Warkop DKI dan Dorman sedang jalan di taman. Mereka ngobrolin bentar lagi lulus sekolah SMA dan mau kerja apa. Kalau Kasino dan Indro, mereka ceritanya anak orang kaya, duitnya nggak punya nomor seri. Lah, Dono sama Dorman yang ada malah jadi gelandangan. Di saat itu ada bocah nangis. Ditanya sama Dorman, "Hei Ucok, kenapa kau?" Ditimpal sama anak itu, "Nama saya bukan Ucok om, tapi Roy." Ternyata anak itu dari kemarin tersesat hilang dari orang tuanya. Mereka pun anterin anak itu ke rumahnya yang tempatnya lumayan jauh. Ketemulah rumah orang tuanya itu. Ternyata anak itu adalah anak orang kaya. Pas nyampe, orang tuanya girang ketemu anaknya. Dan ia langsung kuras isi dompetnya, dikeluarin semua tuh uang, kasih ke mereka. Dono pun langsung sambar uang itu. Dia bilang, "Ini merupakan kerjaan kami yang merupakan biro jasa dan penyelidikan." Di dalam mobil, masing-masing orang paling berjasa atas anak itu dan menginginkan bagian yang paling gede dalam masalah uang. Tiba-tiba ban depan mobilnya Indro keperosok ke dalam lubang jalan. Mereka pun akhirnya lanjutin omongan yang tadi. Akhirnya disepakati uangnya itu dibagi rata saja. Kasino pun dapat ide untuk mendirikan biro jasa partikelir atau semacam detektif swasta. Dono setuju dan ia mau jadi pemimpinnya. Indro pun menolak soalnya dia yang punya modal. Nah, dialah yang pantas jadi direktur. Kemudian Indro disuruh ngaca sama Kasino karena Indro baru kaya kemarin, sedang Kasino udah kaya dari tahun jebot dan dialah yang pantas jadi pemimpinnya. Dono setuju Kasino jadi direktur.
Dono wakilnya, Indro direktur keuangan, sedang Dorman jadi tukang sapu aja. Dorman gak terima dong, ngapain gue jauh-jauh merantau dari Medan cuma untuk jadi tukang sapu. Dan akhirnya Indro tetap jadi direktur dan Dorman wakilnya, sedang Kasino pun jadi direktur dan Dono wakilnya. Mereka pun akhirnya jalan masing-masing. Ketika itu Kasino dan Dono keluar dari mobil Indro, sedang Dorman disuruh dorong mobilnya Indro. Akhirnya Kasino dan Dono sudah punya kantor. Indro pun juga sudah punya. Ternyata mereka kantornya berseberangan. Tiba saatnya mereka mencari sekretaris. Prinsip mereka, sekretaris nggak perlu pinter, yang penting tampang cakep, body oke. Indro pun sedang tes sekretarisnya tanpa psikotes, dan ia menilai dengan lihat hidung, mata, mulut, dan body yang lainnya dikasih nilai sama Indro. Sama halnya dengan Kasino yang tes sekretarisnya dengan menilai anggota tubuh. Setelah dihitung rata-rata nilai mereka, akhirnya wanita-wanita itu diterima jadi sekretaris. Suatu saat Kasino sedang telepon serius, nggak tahu siapa yang ditelepon sama dia. Pembahasannya masalah uang mulu, ratusan juta dan proyek-proyek besar. Saat pintu kantor mau ditutup, Kasino melarang. Sepertinya ia sengaja untuk memanas-manasin Indro yang lihat Kasino telepon. Ketika itu ada petugas telepon datang, dikira konsumen. Kasino tetap aja telepon. Setelah selesai telepon, petugas itu izin mau nyambung kabel telepon yang putus. Diledekin deh sama Indro. Dono menemukan proyek strategis di kolom koran tentang hilangnya sebuah surat. Dan bila ada yang mau bantu cari, harap datang ke alamat rumahnya itu. Kemudian Kasino dan Dono datengin rumah itu, dan mereka pun ketemu sama seseorang bapak. Dono pun mulai mengidentifikasi surat itu dengan bertanya ke bapak itu. Ternyata surat itu adalah surat cinta dari pacarnya bapak itu yang tidak ingin diketahui oleh istrinya. Sebenarnya kata bapak itu, istrinya masih lebih cantik dari pacarnya. Saat istrinya datang, Dono kaget bukan kepala yang sampai jatuh. Dia bilang ke Kasino, istrinya aja begini, gimana pacarnya? Dan mereka pun akhirnya menyetujui dan menyepakati kerjasama antara mereka berdua. Di tempat lain di kantor Indro, seorang suami minta cari tahu tentang istrinya yang jalan dengan pria lain. Dan ia menginginkan cari bukti kalau si istri itu seleweng. Mulailah Indro bekerja sebagai detektif, mencari info tentang target. Di jalan, Kasino dan Dono kena copet dan mereka tidak menyadari itu. Sampai mereka berhenti di tukang tongkat dan membeli tongkat itu. Pas mau bayar, dompet Kasino hilang kecopetan. Dono pun mau membayar, tetapi sama, ia juga kena copet. Akhirnya jam tangan Kasino jadi jaminan sementara. Mereka pun jalan, pas lewat ibu-ibu, tongkat Dono ngait ke tas ibu-ibu. Dan ibu-ibu itu teriak copet. Digebukinlah Dono sama Kasino. Sampai di kantor satpam, Kasino menjelaskan tentang ia nggak sengaja tongkatnya ngait, apalagi mereka habis kecopetan. Dan ketika itu datang Kang Tongkat yang tadi dan jadi saksi. Mereka semua habis kecopetan. Atas balas jasanya itu, Kang Tongkat minta jam tangan yang tadi jadi jaminan jadi milik dia. Di tempat lain, Indro lanjutkan visi cari info cewek itu. Cewek itu pun ketemuan sama cowok. Indro pun terus pepet. Di saat pasangan itu pergi, karena nggak konsen, Indro dan Dorman kecebur. Lolos lagi deh itu cewek. Indro pun terus pepet, tidak kasih kendor itu cewek. Saat Dorman keluar dan ia tidak sengaja injak koran, dan Kang Koran itu marah ke Dorman. Dorman pun gak terima. Ternyata Kang Koran kecil-kecil jago rawit. Dipukul lah si Dorman sama Kang Koran itu. Saat Indro lagi di samping mobil, kakinya gak sengaja terlindas sampai sepatunya gepeng. Perburuan atas cewek itu pun berlanjut sampai di gedung kosong. Dicarilah sama mereka cewek itu. Jangankan manusia, semut pun tak ada di gedung itu. Mereka pun curiga satu ruangan dan mereka dobrak pintunya. Ternyata itu adalah gudang cat. Kasino dan Dono datang ke bapak tadi menjelaskan perkembangan kasusnya. Mereka bilang cuma tinggal selangkah lagi pasti dapat surat itu, Pak. Dan ia pun meminta biaya tambahan. Bapak itu pun ternyata sudah pegang surat itu keselip di bajunya. Nah, Dono meminta biaya tetap dibayarkan.
Terus bapak itu keluarin gambar tato di tangannya. Kasino tanya, "Bapak bertato juga?" "Iya, iseng-iseng di penjara gambar tato abis bunuh 2 orang seperti kalian ini." Dono dan Kasino akhirnya pergi pelan-pelan dari tempat itu. Tiba saatnya petugas pajak datang ke kantor Kasino. Seperti biasa Kasino telepon, nggak tahu juntrungannya bahas uang laba proyek yang uangnya ratusan juta. Dikira Kasino bapak itu adalah konsumen yang mau minta jasa detektifnya. Dicatatlah uang-uang itu sama petugas pajak. Dono pun gerah kasih tahu Kasino, tapi nggak mudeng-mudeng si Kasino. Pas selesai teleponan, bapak itu bilang, "Iya dari kantor pajak." Tepok jidat si Kasino. Indro dan sekretaris Kasino naik satu lift yang sama. Ternyata mereka berdua sudah main hati. Akhirnya klien Indro membatalkan kerjasama karena anggap nggak becus. Ia pun keluar dan digiring oleh Dono ke dalam kantornya Dono. Akhirnya bapak itu kerjasama dengan Kasino. Tak lama mereka pun langsung bergerak. Di suatu tempat makan, istri bapak tadi terpantau sedang berdua dengan laki-laki lain. Kasino pun terus pepet cewek itu dan ia datengin tempat makan. Ketika ada banci mau ngamen, diambillah gitarnya oleh Kasino dan si banci dikasih uang. Kasino pun nyanyi Sukayaki. Tapi karena Dono sibuk godain cewek lain, Kasino nyanyi jadi ngarang-ngarang. Dan mereka pun akhirnya berantem sama Dono. Cewek itu pun yang dipantau malah hilang. Bapak itu pun telepon ke Kasino kasih info istrinya akan ke klub malam. Datanglah Kasino dan Dono ke klub itu. Dengan gaya John Travoltanya, Dono memperagakan jogetnya. Tapi nggak ada yang bener. Dono bukannya perhatikan cewek itu, ia malah sibuk dengan dansanya. Target pun akhirnya pergi tanpa diketahui Kasino dan Dono. Ketika ada seseorang yang mau ke toilet, Dono dan Dorman rebutan untuk si bapak ke tempatnya. Kata si bapak orang mau ke toilet. Mereka pun baik Indro dan Kasino beberapa lama belum dapat orderan lagi. Sekretaris Indro kerjanya cuma main TTS. Kemudian Indro kerjain Dono dengan telepon pura-pura jadi orang yang membutuhkan jasa detektif. Berangkatlah Dono ke lokasi yang Indro sebutkan, tetapi lokasinya sepi, nggak ada apa-apa di situ. Di malam hari, Kasino dan Dono lanjutkan pengintaian cewek itu. Dan diintai di rumahnya langsung, dan mereka pun mendapatkan bukti yang kuat. Esoknya mereka ketemu sang suami dan menjelaskan hasil penyelidikannya. Tiba-tiba cowok yang suka jalan dengan istrinya itu nongol. Kagetlah Kasino sama Dono. Ternyata cowok itu adalah adik dari cewek yang mereka intai. Tetapi Kasino bilang, iya baru saja dapat bukti yang kuat semalam. Istrinya tidur dengan cowok lain dan mereka rekam. Dan lagi-lagi ternyata itu adalah bapak ini yang merupakan suaminya. Di kantor Indro, ia dapat telepon sekretarisnya kecelakaan, bemonya diseruduk motor. Sampai rumah sakit, Dorman nanya ke suster di mana ruang tempat kecelakaan. Pas mau jalan, Dorman jalannya meleng aja sampai ia tabrak suster yang bawa kapsul obat yang membuat mereka semua terjatuh. Yang mau lihat yang sakit malah mereka yang dirawat. Di lain kisah, baik tim Kasino dan timnya Indro selalu bersaing. Mereka pun merencanakan untuk Indro yang akan pacari sekretaris Kasino dan Kasino yang berencana pacarin sekretarisnya Indro. Tujuannya yaitu tak lain untuk mengorek info lebih dalam tentang perusahaan masing-masing. Dan mereka pun berhasil. Indro mengorek info lewat sekretarisnya Kasino dan Kasino mengorek perusahaannya Indro lewat sekretarisnya Indro. Ketika Kasino dan Dono sedang melakukan pengintaian, mereka ditangkap polisi atas laporan Indro. Sebaliknya, Indro dan Dorman juga sama, mereka ditangkap polisi atas laporan Kasino. Saat Kasino dan Dono sudah selesai urusan dengan polisi, giliran Indro dan Dorman yang berurusan. Akhirnya di kantor Kasino maupun Indro, mereka sedang beres-beres karena perusahaannya sudah bangkrut. Pemasukan gak ada, pengeluarannya begibun. Dan sekretaris Kasino minta gajinya dibayar, tetapi Kasino menolak. Akhirnya si sekretaris panggil ayahnya. Masuklah ayahnya dengan tampang sangar. Kasino dan Dono akhirnya patungan untuk bayar gaji sekretarisnya.
Hal serupa pun sama, sekretarisnya Indro minta dibayar gajinya. Akhirnya 4 orang sahabat itu pun baikan dan mereka tidak musuhan lagi. Dono dan Dorman akan kuliah sore, sedang siangnya ia mencari kerja. Sedang Indro dan Kasino akan kuliah di luar negeri disuruh babehnya. Dan film ini pun selesai. Bila kamu suka alur cerita dari film ini, jangan ragu untuk pencet tombol subscribe dan lonceng agar kamu dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga tidak mata duitan, apalagi kamu budiman. Banyak yang suka kamu, salah satunya aku. Mau kemana itu? Salah itu, Pak. Aduh, gobloknya tuh manusia-manusia, gak hilang-hilang. Hei, pesawatnya itu, di sana. Beres, ntar gua kirimin surat. Waduh, gobloknya gak hilang-hilang tuh manusia-manusia.